Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sejarah politik Jokowi episode ketiga, memasuki babak baru ya. Ketua KPK yang dulu Abraham Samad, yang pernah terjungkal sebagai ketua KPK, yang dikerjain orang juga, melaporkan Jokowi dan Aguan ya, terhadap soal adanya ini tindak pidana korupsi soal PSN, proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2, termasuk pagar laut. Tetapi kalau soal pagar laut itu, meskipun presiden 2 periode Jokowi itu nggak terlibat ya, dibersihin cepet-cepet sama ketua umum Jackmania, bukan Jackmania, siapa Jokomania, siapa tuh, Eberzain Neisser itu loh. Jadi sekarang sejumlah aktivis anti korupsi itu melaporkan bos Agung Sedayu Group, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan, ke KPK. Yaitu alasannya Abraham menduga adanya tindak pidana korupsi berupa kong kali kong 1, berupa suap 2, berupa gratifikasi itu memberikan hadiah ya, pada proyek strategis nasional PSN 2, pembangunan Pantai Indah Kapuk 2. Ini saya baca di suara.com ya, itu di suara.com Jumat 31 Januari. Wah, lagi seru ini. Abraham Samad yakinnya Aguan terlibat dalam pembangunan pagar laut ya, di Laut Tangerang untuk pembangunan PIK 2 yang di belakang ini kan ramai itu, heboh di kalangan publik ya. Apa kata Abraham Samad? Kami melaporkan tentang adanya dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat 31 Januari. Nah, ini yang penting sekarang. Abraham Samad itu berharap KPK nggak usah takut. KPK sekarang kan dia milik istana rumpun eksekutif, nggak usah takut ya untuk meriksa Aguan dan menyorot atau mengusut tuntas perkara gratifikasi tidak pidana korupsi dan kong kali kong ini. Meskipun katanya Aguan itu dinilai sebagai mitos orang yang tidak bisa tersentuh hukum. Jadi kita minta nih, kata Abraham, KPK nggak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Lucu juga Abraham ini. Siapa yang bikin dia itu kuat itu? Ya karena Jokowi kan sudah ada di Solo sekarang. Apa dia kuat masih karena dilindungi Prabowo? Saya nggak yakin Prabowo berani melindungi Aguan. Kalau berani melindungi Aguan, Prabowo sebagaimana itu dilindungi secara politik, proteksi politik oleh Jokowi kan gitu ya. Kan itu katanya imbal balik antara IKN yang dibangun dengan investasi bikin hotel 9 lantai itu dengan konsorsium para naga itu kan, pengusaha itu bangun 200 miliar, tapi untuk hotel itu, hotel bintang 5 di IKN dibangun oleh konsorsium yang dipimpin oleh Aguan, tapi Aguan nanti dapat imbalannya Pantai Indah Kapuk ya, yang dia perluas sendiri, jangan-jangan bisa sampai Banten itu, ya kan? Nama ini, kata Abraham, seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kami ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Apa berani KPK meriksa Aguan? Ya kan? Kalau Aguan
dilindungi secara politik oleh Prabowo, maka Prabowo akan digulung oleh rakyat ya. Lah Prabowo kan nggak kuat-kuat amat ya. Kalau rakyat marah, rakyat bisa menggulung istana kan gitu ya. Nah Abraham itu juga sudah nyiapin bukti untuk diserahkan ke lembaga KPK ya, untuk membantu mengusut perkara ini. KPK sekarang dalam dilema ya. Kalau diusut itu gimana? Gitu. Kalau nggak diusut itu gimana? Ya kan? Data-data yang kita punya cukup banyak. Kita sudah kolek itu sudah dikumpulkan dalam satu sistem sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya full bucket. Apa ini? Ya kan? Nah ini ada berita sebelumnya kan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid itu bilang sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan, HGB dan hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten cabut ya, diselesaikan dengan pembatalan. Dari 50 sertifikat HGB atau hak milik HM pagar laut yang secara resmi telah dibatalkan legalitasnya antara lain milik PT Intan Agung Makmur di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Oh gitu. Hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di kawasan pesisir Pantura, Kabupaten Banten, Tangerang, Banten, khususnya di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji ini, Nusron tegas bilang bahwa sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material, batal demi hukum. Terus masalahnya Jokowi terlibat enggak ini? Ya. Kata Abraham Samad, KPK pastikan laporan Abraham Samad soal pagar laut ditindaklanjuti. Ya kan? Wah seru ini. Kejutan memang Abraham Samad CS itu belak-belakan ya. Korupsi, dugaan korupsi PSN PIK 2, ya kan? Adalah apa itu? Ya suap ya. Suap kong kali kong, ada tindakan dugaan korupsi. Nah, sekarang sikap KPK gimana nih? Tapi jauh-jauh hari siapa itu temennya Jokowi, ketua Jokomania itu nggak terlibat tuh Jokowi. Kita lihat nanti, kita lihat Jokowi selalu dalam pusaran kasus ini setelah dia lengser ya. Nah, sekarang apa namanya, KPK analisa laporan Abraham Samad soal dugaan korupsi PSN PIK 2 yang seret Jokowi dan Aguan, ya kan? Koalisi yang dipimpin oleh Abraham Samad itu minta KPK untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga pemilik Agung Sedayo Group yaitu Aguan Sugianto Kusuma alias Aguan. Nah sekarang respon dari KPK apa? Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto, KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan ini. Rupanya mereka diskusi ya, timnya Abraham Samad dengan KPK. Sebagaimana komitmen kami untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ini KPK nggak bisa mengelak ya. Dia sekarang dalam dilema, setidak-tidaknya di fait accompli oleh masyarakat untuk segera mempersoalkan Jokowi dan Aguan.
Kata Tessa Mahardika Sugiharto, juru bicara KPK, karena kepercayaan dan dukungan masyarakat atau dukungan publik penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ya. Nanti setelah ini tentu Abraham Samad atau Ubaidillah Badrun harus datang lagi ke KPK untuk mempersoalkan yang sudah pernah dilaporkan waktu Jokowi berkuasa, yaitu anaknya ya, Kaisang dan Gibran, soal gratifikasi 92 miliar ya. Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK. Ya. Jadi ada koalisi masyarakat sipil yang dipimpin oleh Abraham Samad mengaku ya hari Jumat itu kan menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 kepemimpinan KPK Setio Budiawan yang sebelumnya dia telah datangi Setio. Nah ini kita harus tahu, ini penjelasan dari Abraham Samad sendiri. Kami ini masyarakat sipil. Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK. Dihadiri langsung oleh Pak Fitroh Roh Cahyanto dan Pak Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK. Kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setio Budi juga hadir. Kata mantan ya, kata Abraham Samad ya di Gedung Merah Putih hari Jumat. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi proyek strategis nasional PIK 2. Jadi aktivis anti korupsi di koalisi masyarakat anti korupsi ya, masyarakat sipil ini minta ya KPK melakukan investigasi penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Sebelumnya kan ada laporan yaitu yang dipimpin oleh Ahmad Khosiduddin melaporkan pengadilan tindak pidana tindak pidana dan minta Aguan dan Jokowi mengganti kerugian negara 612 triliun. Jadi sudah ada dua dari koalisi masyarakat sipil mengadukan Aguan dan Jokowi. Jokowi nggak bisa lepas dari Aguan. Dilihat foto-fotonya itu kan, dan dilihat wawancara wawancara Aguan dengan majalah Tempo, kan dia bilang dia diperintahkan Jokowi untuk investasi yaitu di KN untuk menyelamatkan presiden, dan dia membangun konsorsium pengusaha itu, konsorsium oligarki itu membangun hotel di Aguan, di KN. Pikiran saya udah kesini nih, nih, mau jualan bubur ayam di jam berapa ini? Tampaknya sejarah politik Jokowi semakin buram ya di ujung senjanya dia ya. Nah, KPK punya kewenangan ya. Abraham Samad menduga proyek PSN ini PIK 2 kental kopi. Bernuansa korupsi. Aduh, Pak Presiden Jokowi kasihan Aguan kasihan, dihajar terus sama masyarakat sipil ya. Karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri yang terlalu rakus ya, atau melakukan penyelewengan kekuasaan ya, untuk menguasai sumber daya alam dan juga tanah-tanah di Jakarta Utara itu. KPK kata Abraham Samad punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat, karena kita bisa juga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak lepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap ya. Lebih jauh kita bisa melihat di situ ada kerugian negara sebenarnya ya. Nah, yang kita khawatirkan apa? Nanti yang ditangkap yang dihukum itu tingkat bawah pelaksana dari kementerian, sementara menterinya sendiri dan juga
kementerian yang mengeluarkan paling atas itu kemungkinan bebas ya. Kemudian Aguan bebas, kemudian Jokowi bebas, tapi masuk penjara yang di bawah-bawahnya. Itu satu skenario yang mungkin begitu ya. Ini sih perkiraan saya, ini kan. Nah, kata Abraham Samad, khususnya dia menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Dia menduga terdapat praktik suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Ya. Jadi ada dugaan, kata Abraham Samad, itu terjadi suap menyuap gratifikasi dalam penerbitan sertifikat di laut. Dilakukan oleh siapa? Oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Abraham Samad juga mengingatkan KPK untuk nggak takut ya, manggil siapa? Pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PIK 2. Ya, dia sementara itu Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin, mantan ya, itu tegas bilang penggunaan aset di atas laut merupakan bentuk kerugian negara dengan tidak mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Dia menyebut dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu undang-undang yang dirumuskan oleh Muhammad Hatta ya. Tapi itu sampai sekarang tampaknya nggak berlaku. Kekayaan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh oligarki untuk sebesar-besar kemakmuran kelompok mereka saja yang kecil itu. Jadi kata Yasin itu tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, itu bumi, laut, dan kekayaan itu dikuasai oleh proyek-proyek yang tadi disebutkan Pak Abraham, termasuk penerbitan sertifikat yang super cepat. Itu sudah melanggar, itu bisa Undang-Undang 45 dilanggar, konstitusi, dan juga Undang-Undang nomor 31 tahun 99, itu pasal 2 kata Yasin. Jadi kita lihat ya nanti nasib dari Jokowi. Mungkin kemungkinan yang dikorbankan kalau tidak Jokowi adalah Aguannya. Karena Jokowi tentu sebagai presiden nomor 2 periode itu betul-betul akan dipermalukan dengan kasus manuver-manuver bisnis dan manuver gratifikasi yang dilakukan oleh Aguan. Bagaimana menurut Anda? Saya mau jualan bubur ayam dulu. Klik komentar, di subscribe, like and share ya kan, supaya channel ini berkembang, yaitu Yudi Pramuko Respon. Yang akun Pesan Jolali itu sudah sejarah ya, sudah menorehkan sudah menorehkan jejak-jejaknya sendiri dalam sejarah dakwah dan politik Indonesia modern, karena diblok, dihapus oleh YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.